Emak-emak semua ini. Bapak-bapaknya mas sebelah mana bapak-bapak? Oh sebelah sana. Yang muda ada yang muda. Ibu-ibu ada ibu-ibu. Yang perawan ada. Ada. Yang janda ada. Yang janda yang sebelah mana? Buat ketua panitia. Penonton, penonton, beli lilin, beli seputeng, kenalin orang ganteng. Minum seputeng, minumnya di buaran. Maaf, saya ganteng emang turunan. Gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, biarin nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha. Pulang dari sini dapat hadiah dari Pak RT 10 juta rupiah, dipotong pajak. Yang gak ikhlas juga, terutama ibu-ibu, tetap saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting emak-emak masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Tebak-tebakan, yang bisa nebak saya kasih hadiah lagi kayak tadi. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Mas Jawa, mas bohongan, salah. Nyerah bu, nggak mau dapat hadiah. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, habis waktunya. Yang benar yang di belakang, tapi nggak berlaku buat ibu-ibu. Emas yang tidak disukai sama ibu-ibu adalah mas kawin lagi. Ya, emak-emak langsung ke pojokan curhat sambil nyetel TikTok sambil nyanyi. Hatiku rasane loro. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Bogor, orang Bandung, orang Sukabumi, orang Sunda, nyanyinya beda lagi. Nyeri moal benang di ubaran, kajang tutumpuran paeh gitu panasaran, mempenggerak kene mempengurang can batian, apa keras serah ke talak tilu. Pada apal? Itu kalau orang mana? Kalau orang Sunda. Tapi kalau orang Bogor, orang Bojong ke India, orang India ditinggal kawin, beda lagi lagunya. Nyanyiin jangan. Muskurane di wajah Tuhan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Hadratul Mukarramin, masyayikh, asatidz, para guru, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang kami hormati, kami muliakan, guru-guru kami yang hadir, Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Ahmaduddin, Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Rajak, Kiai Haji Amsori, Ustadz Ahmad Sarifudin, Ustadz Maliki, Ustadz Saiful Bahri, juga Ustadz Saifuddin selaku Ketua DKM Mushola Nurul. Ustadz Saifuddin sudah kenal ibu-ibu? Benar udah kenal? Udah tahu Ustadz Saifuddin? Coba jawab jujur, Ustadz Saifuddin sama Ustadz Cep gantengan siapa? Gak boleh diskriminasi kok. Bilang dua-duanya ganteng itu. Gantengan Ustadz Cep apa gantengan Ustadz Saifuddin? Dua-duanya kan, cuman bedanya dikit doang. Kalau Ustadz Saifuddin ini gantengnya tipe mobil jadul. Karena tipe mobil jadul zaman saya SD ada mobil namanya mobil Katana. Ini Ustadz Saifuddin tipe Katana. Katana itu singkatan, kalem, tampan, mempesona. Nah, kita doakan dulu ya, mudah-mudahan sehat, berkah panjang umur. Amin ya robbal. Juga yang saya hormati Ketua RT Bapak Hendra Saputra. Pak RT-nya sebelah mana? Punten, mohon maaf. Oh, masih muda, Pak RT-nya ganteng juga. Tapi cuman bukan tipe mobil gantengnya, tipe makanan. Cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Ya. Saya kalau udah gitu biasanya ngasih pantun buat Pak RT spesial. Pak RT boleh saya kasih pantun? Bilang cakep, bilang cakep. Makan mie emang enaknya direbus. Cakep. Makan ya di warkop, jangan dibungkus. Cakep. Pak RT biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Cakep. Jangan salah Pak RT, gini-gini pinter pantun. Kata Pak RT, Ustadz saya jawab pantunnya, dibales sama Pak RT. Kata Pak RT, makan mie emang enaknya direbus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz Ucep mah jangankan cuma 100, 10 juta malam ini saya transfer. Ya. Amin ya robbal. Kita doakan Pak RT sehat, berkah panjang umur. Jangan salah ibu-ibu, RT itu penting dalam kehidupan kita. Bayangin hidup kita Bapak Ibu kalau nggak ada RT. Kalau nggak ada RT dalam hidup kita, kasihan tukang roti. Tukang roti kalau nggak ada RT jualannya gimana? Roti kalau nggak ada RT jadinya apa? ROTI. Nggak ada RT jadi apa? Kasihan tukang roti jualan keliling. Kita doakan Pak RT luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pak RT kita. Pak RT, saya Pak RT ya. Udah kenal saya Pak RT? Siapa nama saya? Uncep Cakrakan. Uncep dari mana? Yang saya hormati juga saya muliakan, lihat catatan dulu dari Guru Titiwan, Pak RW Budi Santoso. Pak RW sebelah mana? Oh di warung. Di warung. Ah? Di warung. Ya. Kepala Desa Pak Irfan Sahrijal hadir beliau? Pak Kadesnya hadir? Enggak. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Taufik Cepi Saiful. Mana Pak Taufik tadi mana ya? Oh ini Ketua Panitia. Masya Allah. Biar adil, kalau Pak RT cumi bakar, kalau Ketua Panitia cumi rebus. Cuami yang rekeningnya bagus ya. Amin ya robbal. Ustadz, kalau yang lain cumi bakar, cumi rebus. Kalau Ustadz apa? Kalau saya mah kicimpring, kecil, manis, imut, dan romping ya. Bu, ini mohon maaf, ini saya bisa begini, ini gara-gara Gen Z. Tahu Gen Z nggak? Gen Z itu anak-anak sekarang gaul. Tahu gaul? Sama anak-anak sekarang itu dijadiin singkatan apa-apa, bu, sampai nama kota. Sama anak sekarang dijadiin singkatan lucu-lucuan. Contoh, Jogja. Singkatan juga katanya, jodoh orang gua jaga. Kenapa? Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Akhirnya dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Lanjut dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Berangkatlah ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Asal jangan berangkat ke Salatiga, po. Tahu Salatiga?
salahkah aku jika jadi orang ketiga? Rungkat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan para pemuda-pemudi, para remaja, juga anak-anak yang hadir ini keren banget. Ini inisiatif dari panitia, anak-anak disimpan paling depan, cakep. Biar anak-anak nanti bisa mencontoh Rasulullah. Syubanul yaum rijalul ghad, the young man today is the leader of the future. Hahe, tahu gak artinya apa? Dilarang pipis sembarangan. Kita doakan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Bapak-bapak yang saya hormati juga yang paling spesial dan selalu membuat saya bahagia dimanapun saya pergi ketika diundang jamaahnya, ibu-ibu. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat semuanya. Ibu sehat semua, Bu? Saking saya senengnya diundang sama panitia, dan ternyata pas difotoin yang banyak ibu-ibu dari maghrib, dari Cibubur, padahal saya udah berangkat tadi, Bu. Tapi maklum dari Jakarta ke Bojong macet, apalagi di Margonda macet banget. Tapi yang namanya ustadz, walaupun macet nggak boleh tuh ngegerutu, karena kita mah diajarin sama guru di pesantren. Apa kata guru? Lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Ya. Nenek-nenek di sana ketawa-ketawa. Bu, ibu, ini mana suaranya nggak ada, Bu? Ini saya manggilnya ibu, empo, teteh, apa tante? Tante. Ibu, ini saya nanya beneran. Ini udah mulai musim hujan. Ini ibu-ibu di sini pada sehat semua nggak? Sehat semua. Titip pesan terutama buat bapak-bapak, Pak, dijaga ibu-ibunya. Kenapa, Ustaz? Menurut penelitian, ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Ya, makanya Pak, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis. Yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak perlu, Bu, 4 sehat 5 sempurna. Yang ibu perlukan 4 sehat 5 miliar. Amin ya robbal. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Bu, biarin ya Bu ya, punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin. Yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng, hitam, pendek, hidup, biarin. Yang penting banyak cakep. Saya juga kelihatannya mah ceramah, padahal lagi nyari pahala. Suuzon sama Ustadz. Ini kampung apa namanya ini? Kampung Susukan Mas sama Ustadz Suul Adab. Suuzon sama Ustadz begitu. Di mana ada Ustadz ceramah nyari duit? Kita mah diajarin di pesantren kalau ada Ustadz Kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa lagi yang manggil Pak RT. Saya mah orangnya suka bercanda, ketua panitia, jadi jangan dianggap bercanda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada pepatah Cina mengatakan, oh jauh banget ini. Tak kenal maka tak say, tak say maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Orang kampung Susukan ini ngomong-ngomong by the way. Jogan. Ini kenal belum dia sama artis ibu kota yang ada di depan ini? Belum. Nggak pernah lihat di TV, nggak pernah. Di TikTok nggak FYP? Enggak, iya. Ini yang nggak kenal beneran nggak kenal saya. Berarti di sini saya nggak terkenal. Mana ini ketua panitianya? Emang enak. Saya udah pede banget dari tadi nih, emak-emak udah videoin saya, pasti saya orang terkenal aja. Berarti nggak kenal saya juga? Lagi viral di TikTok. Agus, bukan. Tahun kemarin saya viral di TikTok, itu saya lagi live di Islam Itu Indah, itu saya bawain lagu itu. Cikini.
Orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampek. Makanya diem dulu kalau kagak tahu. Bukan Tasikmalaya, itu mah lagu aslinya Ceedoh, Cepatim, Ceis. Ini mah lagu yang udah saya islamisasi jadi dakwah lagunya. Dengerin dulu, makanya agresif banget orang ganteng. Dengerin dulu. Nadanya tolong dari W ke C. Habis itu dari C ke box. Habis dari WC cemok. Dengerin dulu. Ada yang video ada. Nah, cakep. Yang video tolong dari sebelah kanan. Saya angle gantengnya dari sebelah kanan. Dengerin. Bentar. Dengerin dulu, jangan membarengin. Ntar nggak tahu salah lagi. Cikini kegondang dia. Orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur belum selesai. Cianjur ke kampung sawah. Banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang. Hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Iklan dulu. Oh salah, iklannya adalah Toya Life, air minum kesehatan by Ustadz Encep. Jangan lupa dibeli, harganya 10.000, ada di pojok sana. Jamaah, itu FYP di TikTok. Berarti udah kenal sekarang kan seleb TikTok. Siapa namanya? Cecep Encep. Siapa namanya? Hari ini juga lagi viral lagi single ketiga saya. Sekarang kan lagi viral tuh mak-mak yang dari Lampung tuh. Saya juga viral juga sama bawain lagu itu. Cuman versi religinya. Kalau versi mak-mak Lampung kan, waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil. Diem apa diem? Aneh anak sekarang pada tahu begitu-begituan. Itu kan lagu aslinya. Saya mah karena saya terkenal dai sejuta emak-emak, saya ikutin lagu itu versi religi. Emak-emak di sini kalau kompak kita bikin konten lagi, kita upload ke TikTok. Are you ready guys? Dengerin dulu liriknya, dengerin. Ini versi religi, isinya nasihat. Punten bapak-bapak, ini isinya ilmu nasihat. Dengerin dulu. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk maksiat. Cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur. Banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat, jangan dor. Tobat, yuk, tobat. Bisa Bu, bisa? Video. Siap. Yang kompak. Empau ujung-ujungnya aja. Misalkan saya bilang, waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Ujungnya aja. Tapi yang kompak. Ulangi. Kita briefing dulu biar enak. Ulangi. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Cepatlah tobat sebelum. Gitu bisa. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur. Bareng-bareng. Waktu kau makmur, janganlah banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu. Tobat. Dipersembahkan oleh. Siap. Udah siap. Yuk. Suaranya dikeluarin. Siap? Bapak-bapak nggak usah ikutan, nggak apa-apa. Soalnya suka nggak semangat bapak-bapak mah. Dipanggil aja bilangnya, Pak sehat. Jadi dengan ibu-ibu semangatku sehat. Bapak sehat. Bapak-bapak ada. Yang di sono Pak, yang di sono, ini nggak bukan di sini. Ayo siap. Suaranya yang belakang, potati yang kompak potati. Ada potati?
apa udah ada cedoh cepatin cuy, ada semua di sini. Siap, 1, 2, 3. Waktu kau sehat hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum waktu kau makmur, janganlah engkau banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu. Tobat, 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 tobat. Big applause for us. It's right, it's right. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Biasanya begini nggak kerasa selesai aja itu. Udah keringetan saya ini putar panitia. Biasanya kalau ceramah di sini sampai jam berapa sih Pak? Jam 1. Serius aja ini Pak. Astagfirullah. 2 jam? Kok ini serius nanya? Emang nggak capek dengerin ceramah 2 jam? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan gak sama ustadznya? Kasihan beneran su'ul adab. Bu, saya tanya tolong jawab. Bapak ibu, adik-adik, para remaja, bapak ibu ngumpul di sini ini lagi memperingati apa? Maulidnya siapa? Tahu Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Bapak ibu, ibu-ibu terutama pengen nggak masuk surga bareng sama Rasulullah? Masuk surga, di surganya duduk bareng sama Nabi, pengen? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Oh, ibu-ibu kagak kompak kalau sama anak-anak. Bareng, angkat tangan yang pengen masuk surga. Itu ujung. Bareng angkatnya bareng, ulang. Kampung susukan diajak masuk surga, semangat apa kompak? Ya, angkat tangan yang pengen masuk sumur. Emang rada aneh nih kampung susukan. Diajak masuk surga pada males. Giliran masuk sumur, astagfirullahaladzim. Po, dengerin. Pertanyaan saya selanjutnya, pengen masuk surga, duduk bareng sama Nabi, pengen? Udah punya belum tiketnya? Belum. Pede bilang belum. Saya tanya pengen nggak masuk surga? Pengen. Udah punya belum tiketnya? Belum. Emang bapak ibu yakin umurnya akan sampai besok? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap kita, setiap manusia bapak ibu itu ada tanggal kadaluarsanya. Dengan pedenya bilang belum punya tiket, bu, mohon maaf, ini air toya light, ini ada tanggal kadaluarsa. Kongguan, marjan, aqua, semua ada tanggal kadaluarsa. Kita yang hidup ada tanggal kadaluarsanya. Makanya cek di bawah telapak kaki bapak ibu, ada nggak tuh tanggal kadaluarsanya kapan? Bisa jadi Pak, pulang maulid kadaluarsa, bulan depan kadaluarsa, minggu besok kadaluarsa. Saya mah ustadz bebas, bapak ibu duluan boleh, saya belakangan. Atau kita balik, saya yang belakangan, bapak ibu duluan. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, ustadz cep. Bukan masalah matinya, bukan, nadanya. Bagian saya kan dendam banget. Yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Belum. Ini kalau beli 20 juta. Parfum ada parfum? Ada. Oke. Ini kalau beli 20 juta jadi 10 juta. Ini saya kasih gratis aja yang bilang ganteng tapi. Mic-nya ada 2 nggak? Maaf mic-nya. Siapin 1. Ntar biar maju. Mama aja yang paling semangat. Oh mau hadiah juga? Siap. Ntar ada hadiah 100 juta. Dipotong pajak. Ya nggak kebawa lagi di mobil. Ya, yang bilang ganteng, orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustadz cep. Bawa sini, mau hadiah nggak, mau hadiah nggak? Sini. Atau kalau malu ke sini, di sono aja nggak apa-apa, berdiri di situ. Enggak, yang gantian sama pos sebelahnya mau. Mau Pak?
Kau mau enggak? Kau mau? Mana mic-nya mana? Mic yang wireless ada? Ah, mana? Siap. Cek. Mbok yang ini nggak mau? Enggak, nanti yang lain yang mau. Oh, Pak itu tuh. Nah, yang kuning. Ah, itu poda ya. Bukan ya, siapa namanya? Ya, Pak itu. Ini teteh tangga apa enggak? Oh, Ibu-ibu. oh ibu-ibu juga. Pak siapa? Dia. Enggak siap maksud saya. Emang gitu kalau ketemu sama orang ganteng tuh agak agresif dikit, agak nervous. Pak, dah. Pak, empok namanya siapa? Widya. Jawab juga nama saya Widya. Nama saya. Belum saya tanya dulu. Empok namanya siapa? Widya. Nama saya Widya. Siapa? Empok namanya siapa? Nama saya Widya. Bu Widya tinggalnya di mana? Di Susu. Oh jawab. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. Ustadz Cep. Gantung. Apakah Pok Widya akan mendapatkan 10 juta rupiah? Survei membuktikan. Jangan tetot, menang Pak. Tepuk tangan buat Pok Widya. Pok punya suami di rumah? Punya. Pengen makin disayang suami? Pengen. Pok saya kasih tahu. Selain air kesehatan, Pok ini buka. Sebelum dikasih ke suaminya, Pok apalin yang harus Pok baca dari saya. Pok apalin, Pok mantranya apalin. Dengerin, mantranya sebelum dikasih. Mantranya nih, bubur aing, bubur panjang, bubur panjang, bubur panjang, bubur panjang, bubur panjang, bubur panjang, bubur sari, tidak dari ciri-ciri itu nang baju kecepet, bulu parah. Apal Pok Widya? Kagak apal, bismillah aja Pak. Nih Pak, ikhtiar sehat Pak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi saya tanya ke Bapak Ibu, empok Ibu udah punya belum tiketnya? Jangan bilang belum. Kita bilang semuanya sudah Ustaz. Sudah dari mana? Jangan salah Bapak Ibu. Saya husnudon sama kampung Susukan. Enggak mungkin Bapak Ibu ngumpul di sini, anak-anak hadir di sini sampai ke belakang sono. Saya yakin ngumpulnya banyak begini bukan karena Ustadz Ucep. Terus karena siapa? Membuktikan kalau Bapak Ibu warga kampung Susukan cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jelas Bapak Ibu, ketika Nabi keluar dari masjid, itu ada pemuda keluar dari masjid. Si pemuda dari balik pintu masjid nanya ke Nabi. Nabi baru keluar. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda ini. Bu, pemuda ini nanya ke Nabi, ya Rasul, kiamat kapan? Nabi nggak jawab. Nabi balik nanya, ma'adad talaha. Anak muda, pakai nanya hari kiamat. Emang lu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Lu udah punya bekal apa buat hari kiamat? Pemuda ini tertunduk malu dibalik tanya sama Nabi. Tapi dia punya jawaban yang keren. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jawaban pemuda ini luar biasa. Dia mengatakan, ma'adadtu laha kabiru sholatin wala siyamin wala sedaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah, kata pemuda ini. Ya Rasul, kata pemuda ini, puasa sunnah saya nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, sedekah juga saya nggak banyak. Terus modal lu apa buat hari kiamat? Pemuda ini mengatakan, modalku untuk menghadapi hari kiamat satu, iya Nabi. Apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Fa'anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau ibu hadir di sini cinta sama Nabi, di surga bakal dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin ya. Yang jadi pertanyaan kembali,
Ibu beneran nggak cinta sama Nabi? Kalau beneran cinta sama Nabi, kita buktikan. Al-Allamah Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, 2 aja malam hari ini. Bukti kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama al-iqtida'u bih. Apa, Pak? Ngaji beneran nggak bisa. Al-iqtida'u bih apa? Bukti kalau kita cinta sama Nabi, buktinya yang pertama nyontoh Nabi, meneladani Nabi, ngikutin Nabi. Kok tolong jawab, Nabi itu sikapnya sombong apa rendah hati? Jadi kalau ada orang sombong, nyontoh Nabi apa nyontoh iblis? Ada nggak orang sombong di sini? Bilang nggak ada di sini mah. Jaga image lagi maulid depan ustaz, bilang nggak ada. Di sini ada nggak orang sombong, Bapak Ibu? Orang sombong dengan harta, dengan jabatan, dengan cantik, dengan kaya, ada nggak di sini? Tidak ada. Punten, mohon maaf. Ada emak-emak di sini ada? Pok dengerin, jangan jadi orang sombong. Orang sombong, Pok, jangankan di akhirat, orang sombong mah di dunia aja kalah sama tukang jengkol. Tahu Ceedoh, tahu? Ceedoh punya tetangga Mang Udin namanya. Ini Ceedoh OKB, orang kaya baru. Kalau orang kaya baru biasanya ke pasar doang. Ini Ceedoh ke pasar doang, mau milihin jengkol ke Mang Udin, cincinnya dia pakai semua di jarinya, gelangnya dia pakai, mau nyombong ke Mang Udin, langsung ke pasar. Mang Udin, jengkol berapaan? Dia nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, tanahnya di mana-mana, kontrakannya banyak, gigi Mang Udin dari emas semuanya. Dibales sama Mang Udin. Emang udah aja dah. Makanya orang sombong mah jangankan di dunia, di akhirat aja kalah sama tukang jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Bantuin apa? Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 6, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 7288, tong hilapnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya kenapa Ibu mau kita ngadirin anak-anak para remaja, biar anak-anak bisa mencontoh Nabi, mencontoh Rasul. Punten, mohon maaf, mudah-mudahan anak-anak di kampung susukan mah enggak kayak gitu. Bu, di Cibubur, Bu, saya orang Cibubur. Anak sekarang yang mereka contoh sudah bukan Rasulullah. Siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka contoh? YouTuber, YouTube gamers. Ibu tahu nggak? Opa-opa Korea. Kalau yang di sini nggak, insya Allah. Saya yakin kampung susukan anak-anaknya soleh dan soleha semuanya. Kenapa Ustaz bisa tahu? Kelihatan dari ibu-ibunya pada soleha semua. Saya bisa nebak pada pinter ngaji semua pasti ini. Ketahuan, kelihatan dari alisnya, 6 harokat semua alisnya. Alis di ibu ada 2, Pak. Ada alis mantobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mantobi'i panjangnya 2 harokat doang. Ada alis mad wajib mutasil, panjangnya 6 harokat, panjang sampai ke belakang sini. Makanya keren nih anak-anak ada di depan. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada momen maulid Isra Mi'raj, apapun itu pengajiannya, hadirkan anak-anak kita. Biar apa? Mereka biar mencontoh Rasul. Mendidik anak-anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda Bapak Ibu. Punten, mohon maaf Pak, Ibu, zaman kita ngerasain. Zaman kita sama orang tua itu takutnya luar biasa. Kalau dipanggil sama emak abah kita, itu nyautnya masih enak, anak zaman dulu. Tong, lu habis dari mana?
baju sampai kotor begitu. Dari mana lo? Maaf Pak, tadi habis main bola. Itu kotor kenapa? Jatuh. Sampai basah kuyup kenapa? Naik sepeda tercemplung ke selokan tadi. Malam-malam baru pulang kenapa? Kan tadi banyak kempes dulu. Maafin ya Pak, tapi maafin Pak. Itu mah anak zaman dulu Pak. Coba anak zaman sekarang nggak ngenakin jawabannya. Toh, lu habis dari mana? Baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ditanya sama orang tua, yang benar sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ini jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu gak usah jadi anak gua. Aku tanpamu bubuk rengginang. Oh, sama anak digituin enak apa enggak? Tapi jangan nyalahin anak. Anak bandel susah dibilangin. Jangan nyalahin anak. Kita anak bandel nyalahinnya setan. Dasar lu anak setan. Kata guru kita, mafil abah fil abna. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyok. Makanya empok kalau pengen anaknya pencinta sholawat, cinta Quran, hafal Quran, mulai dari kita jadi orang tua yang demen ngaji dan jadi orang tua yang soleh dan soleh. Ini mah orang Cibubur sono bapak ibu pengen anaknya cinta sholawat, pengen anaknya hafal Al-Quran, bapaknya yang disetel tiap hari tahu apa? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh dunia serasa aneh yang bapaknya begitu, emaknya sama. Gara-gara sebotol minum lah sama aja bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anak. Keluar anaknya dari kamar sama nyanyi juga. Aku hamil duluan, sudah tega. Ibu, makanya kalau pengen anak-anak kita soleh dan solehah, mulai dari kita sebagai orang tua jadi anak soleh dan soleh. Amin ya robbal. Udah jam berapa ini? Udah berapa menit? Ini baru satu nih. Ini keringetan begini nih. Habis si bokol tak malon. AC mana AC? Jawab. Jadi yang pertama bukti kita cinta sama Nabi yang pertama tadi apa? Ini antara dua. Pertama ngantuk, yang kedua terpesona dengan kegantengan ustadznya. Lah saya tanya kagak tahu. Yang pertama tadi apa bukti cinta sama Nabi? Oh, potati, poda. Yang pertama apa tadi? Meneladani Nabi, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Ini empok-empok di sini Pak, partner Pak. Ini kalau di sini ibu-ibu beneran cinta sama Nabi, ntar pulang ke rumah berubah akhlaknya. Kenapa? Kata Nabi, perempuan ahli surga yang pertama al-wadud, lemah lembut sama suaminya. Pok, suami pulang kerja kelihatan lesu banget kagak bawa duit, empok nyambutnya gimana? Kalau empok cinta sama Nabi, ngikutin Nabi, empok sambut suaminya. Sayang, welcome home. Sayang pasti capek ya. Sini sayang, aduh keringetnya ya Allah sayang aku. Capek ya habis meeting tadi di pangkalan. Ya Allah. Bu, mohon maaf. Empok, ibu, kalau suaminya pulang digituin apa enggak? Cinta sama Nabi apa enggak? Kan kata Nabi perempuan ahli surga itu lemah lembut penyayang sama suami. Kenapa empok enggak gitu? Pulang dari sini Pak buktiin mereka beneran cinta sama Nabi apa enggak? Datang ke sini maulid cinta sama Nabi, kira sama suami, ngapa lu pulang cepet? Bu, lemah lembut sama suami, ganjarannya surga. Ustaz, kata Pok tadi. Ustaz maaf ya, gua gak mau lemah lembut sama suami, gua mah gimana lakinya juga Ustaz. Makanya bapak-bapak kalau pengen punya istrinya yang lemah lembut, kita jadi suami juga harus yang romantis dan demokratis. Iya, bapak-bapak sekarang mau ini istrinya lagi nangis, bukannya disayang-sayang diomelin.
empok lagi nangis. Kata suami kita apa? Kenapa sih lu nangis? Itu Bu RT. Oh, Bu RT biarin. Bu RT mah emang begitu mulutnya. Kagak usah dianggap, biarin. Acara RT besok kagak usah datang. Ada Bu RT di sini. Yang mana? Bukan Bu RT sini, bukan. Yang saya omongin ini mah Bu RT-nya Cedong, Cepatim, Ceis, bukan yang di sini, bukan. Padahal bapak-bapak, ketika istri kita nangis, kalau kita ngikutin Nabi Bapak Ibu, itu kalau istrinya nangis enggak diomelin. Istri nangis itu Pak, butuhnya dipupuk Pak, divalidasi hatinya. Saya Bu, kalau istri saya lagi nangis di rumah, enggak saya omelin, saya datengin, saya pegang tangannya, saya bilang ke istri saya pegang tangannya, sayang, kenapa hahe-hahe sih? Kan normal suami ke istri bilang sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Bisa aja. Ibu-ibu digituin sama suami seneng apa enggak? Makanya jodoh mah cerminan Pak. Kalau kita pengen punya istri yang ngerti sama kita harus ngerti sama istri. Setuju ibu-ibu? Iya ibu-ibu itu harus begitu ibu-ibu. Lemah lembut biar suami juga lemah lembut. Jadi yang pertama perempuan ahli surga kata Nabi tersebut. Yang pertama apa perempuan ahli surga kata Nabi barusan? Lemah lembut. Yang kedua kata Nabi perempuan ahli surga al-walud, banyak anaknya. Pok, angkat tangan yang anak ke-15. Orang tua kita dulu banyak-banyak anaknya. Angkat tangan yang 15. Nggak ada. Pok 15. Yang 10. Nggak ada juga ya. Masuk surganya belakangan. Yang 5. Wah keren. Pok 6. Masuk surga sama sandal-sandalnya Pok. Luar biasa. Itu saking ada hadis itu, orang tua kita dulu banyak anaknya, muncullah lagu Nasidaria. Mengandung, melahirkan, melahirkan. Berapa jumlah anaknya berarti? 2 tuh. 3 yang benar 3. Jawabannya 2. Kagak konsentrasi. Kok 3 Ustadz? Kita buktikan. Mengandung, melahirkan, stop. Berapa anaknya? 1. Mengandung lagi, melahirkan. Berapa? 3. Kelahiran yang kedua anaknya kembar. Jadi anaknya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Oh Bapak Ibu, kalau kita cinta sama Nabi, selain ngikutin Nabi, nyontoh Nabi, yang kedua bukti cinta kita sama Nabi apa? Banyak menyebut nama Nabi. Sholawat. Oh, kalau empok lagi gabut, tahu gabut? Kalau empok lagi gabut, yang empok setel, sholawatan apa dangdutan? Ini anak remaja, kalau lagi gabut, lagi mager, yang disetel lagu K-pop apa lagu sholawatan? Alhamdulillah. Ustadz, kata Pak Oda, Ustadz saya mah bukan gitu Ustadz, saya tuh waktu zaman muda itu kan lagi ngefansnya sama Siti Nurhaliza Ustadz. Saya suka lagu Cindai, bisa nggak saya sholawatnya pakai lagu Cindai nadanya? Boleh Pak kalau bisa mah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syadi wa afata ya jiratal ya uhailal judi wa. Ustadz, kata Cepatim, saya mah nggak suka Malaysia Ustadz, saya sukanya lagu India. Bisa nggak Ustadz lagu India? Bisa kok. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, kiyakitum hiha abatum hiha zindagi abtum hiha.
mohon maaf, punten, mohon maaf. Oh, ini hanya berlaku buat ibu-ibu aja. Buat bapak-bapak jangan dipraktekkan. Kenapa Ustaz? Selera musik bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Tahu selera musik bapak-bapak dangdut koplo. Om Adela. Ini bahaya, bahaya banget kalau dipraktekin di bapak-bapak. Bapak-bapak biasanya rajin ke musola, ke masjid kalau udah pensiun. Masa tua rajin ke masjid. Pas ke masjid nggak ada marbotnya, ingat masa lalu dia azan. Bahaya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Makanya jangan dipraktekkan di bapak-bapak. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, masyarakat Indonesia cinta sholawat. Ustadz tahu dari mana? Dari TikTok saya. Bu, saya nyiptain lagu sebotol minuman versi cinta sholawat yang nonton udah 30 juta. Tahu kan? Gara-gara sebotol. Itu aslinya. Ini versi saya. Biar anak-anak cinta sholawat. Gara-gara sering sholawatan. Tahu lagunya? Tahu? Yang nyiptain ini artisnya di sini. Dengerin dulu makanya. Yang versi LG itu saya itu jangan solo. Gua kalau ada sound di TikTok ini artisnya di sini. Dengerin dulu nih, langsung dari artisnya. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawat, tambah lagi sholawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Gara-gara sering hidup tenang, hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat. Masuk rapnya. Kalau lagi kita sholawat, tambah lagi sholawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawat. Janji sama anak-anak jangan diingkari. Yang bisa maju Pak Ustadz kasih hadiah. Satu orang aja. Anak mana sini? Ini mau? Ya, ayo siapa yang mau? Mana? Ayo maju. Satu orang. Nanda naik dah. Pak Ustadz itu sampai 5 kagak ada yang naik, batal hadiahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa. Sini. Mana ada mic-nya mana? Nah, siapin 50 juta ada? Dipotong pajak. Ini 50 jutanya dipersembahkan oleh Toya Live yang harganya 10.000, ada di pojok sana. Sini. Aduh luar biasa. Pecinya mana pecinya? Oh nggak bawa. Emaknya ikut nggak? Mana? Oh keren kok. Bapak ikut bapak? Ikut. Ini namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anaknya ikut ngaji, bapaknya ngaji, emaknya ngaji, berkah kok luar biasa. Tepuk tangan buat keluarganya. Oh ada 2, berarti hadiahnya 2 orang masing-masing 50 juta. Ntar beda lagi. Ini namanya siapa? Paudila. Hah? Pau. Hah? Pau. Empal. Ya. Pau. Empau. Ya. Namanya Empau kok. Nama lengkap? Paudila. Paudila. Dipanggilnya Empau. Berarti kalau Cep panggilannya Ayo, lagu Pak Ustadz apa nggak yang sebotol minuman versi sholawat?
Nggak tahu. Kalau nggak tahu gini aja deh. Cinta sama Rasulullah nggak? Cinta. Cinta. Apal nggak putra putri Rasulullah yang pakai lagu? Anak-anak Nabi ada. Ini hadiahnya cuma satu doang. Empau apal empau? Empau TPA nggak? Di mana di musola ini? Ada TPA-nya di sini? Oh di bawah. Ayo pau. Anak-anak apa nggak? Jadi anak-anak sekarang ajarin yang begini bu, bukan ajarin yang lain-lain yang kayak APT. Udah. Itu lagunya itu Bruno Mars sama. Iya tahu. Emang situ doang yang bisa bahasa Korea. Biasanya sekarang lancana ya. Lancana. Nenek-nenek pada bingung, saya ngomong apa? Kadang ngerti. Ayo pau. Anak-anak Nabi, ladies and gentlemen, please welcome Empau. Ayo pau. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Burebar. Biarin dulu. Nggak semua anak bisa maju ke sini. Nervous, apalagi orang ganteng lebih nervous lagi. Jangan salah. Di sini. Ulang. Yang barusan nomor berapa yang kelewat? Ntar Ustaz ulangi lagi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi Ada 7 orang, 3 laki-laki. 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ayahnya bernama, ibunya bernama Siti. Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama, pamannya bernama. Kamu bakar. Mau apa? Mana hadiahnya ini ya? Empau mau dapat hadiah nggak? Udah Al-Quran apa masih Iqra? Iqra berapa? Iqra 5. Cita-citanya Empau mau jadi apa? Iya. Jadi polisi. Oke, keren banget. Pau, ini Ustaz ngasihnya 50 juta. Tapi Ustaz mau tambahin lagi 100 juta atau 500 ribu, mau nggak? Mau nggak? Tapi jawab pertanyaan. Tanggal, bulan, dan tahun jawabannya nanti. Bisa? Siap? Siap. Pertanyaannya ada. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah bapaknya Ustadz Encep lahir? Tepuk tangan buat Empau dong. Pau, hadiahnya berapa Pau? 50 juta. Dipersembahkan oleh apa Pau? Toya Live, gitu dong. Dipersembahkan oleh apa Pau? Toya Live. Ayo kesehatan buat bapak, ibu, gitu Pak. Dipersembahkan oleh ini. Duduk Pak, makasih Pak ya. Duduk Pak, duduk. Duduk Pak, duduk. Oh mic-nya buang aja kalau suruh buang. Ya, makasih Pak ya. Ini satu lagi Bu, ada nggak? Ini saya kalau saya bawa pulang nggak apa-apa buat beli rokok biar. Ada yang mau lagi nggak? Mau. Ini sini yang cantik semua. Berani banget ini anaknya. Daripada mama yang penuh. Ini berani saya. Kok ini anak-anak lagi momen maulid harus begini biar cinta sama anak. Sini. Siapa namanya? Baby. Baby namanya? Iya. Oh, nama lengkapnya? Baby kasih Alia. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Mamanya mana mamanya? No. Yang mana? No. Oh, mamanya cantik apa enggak? Cantik. Cantik.
Baby, tahu nggak kenapa kalau hujan itu turunnya air? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Soalnya kalau turunnya mamanya baby ntar jadi rebutan ya. Ibu suaminya ikut bu? Ada. Kalau berkah selalu ibu ya. Baby kira-kira nih, ibu dapat hadiah dari Ustadz ganteng. Kira-kira baby mau ngapain? Mau sholawatan atau mau apa? Sholawatan. Sholawatan. Baby bisa sholawatan? Nah, Siapa yang ngajarin? Mamahnya. Keren banget. Coba baby. Ladies and gentlemen, please welcome baby. Baby sholawatan. 1, 2, 3. Wassalamualaikum ala toha rasulillah toha turah salamullah ya yasin habibillah. Baby bilang nih ke jamaah di sana, semuanya sholawat bersama gitu dong ya. Semuanya bersama-sama. Sama-sama. Barang ibu, ayo sama-sama disuruh. Sholatullah Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salam ala. yasin habibillah. Tepuk tangan buat baby. Baby, ini buat beli cilok. Suka cilok kan? Dari siapa ini? Dari Ustadz? Makasih baby ya. Makasih. Mana ini? Salim. Jamaah. Bu, kenapa ibu kalau ngedidik anak capek? Karena ibu nggak pakai cara. Ini saya dulu pernah ngajar di kampus juga, saya masih ngajar. Mendidik anak ibu kenapa capek? Itu karena nggak pakai metode, nggak pakai cara. Empok kalau ngajarin matematika ke anak itu sampai keselnya luar biasa. Kenapa? Nggak pakai cara. Oh sini. 2 kali 3 berapa? 5 mama. 2 kali 3 5. 2 kali 3 5. Empok nggak pakai metode, langsung naik ke rapnya. 2 kali 3. Pok ngajarin gitu ke anak sampai kapanpun nggak bakalan sukses. Punten mohon maaf. Tahadus bin ni'mah. Saya punya umi di rumah. Ini umi saya bu, mohon maaf. Ngajarin saya, jangankan ngaji, matematika pun pakai metode, ada filosofinya. Itu ngajarin matematika. Umi saya kalau ngajarin saya hitung-hitungan pakai cara dan ada filosofinya. Apa kata umi saya? Jangan hadiah bangun, hadiah kasih, hadiah ke umi. Tahu bahasa Jerman itu? Kata umi saya, jangan kesini, umi ajarin. Apa metodenya? Kata umi saya begini. Hiji jeung hiji ditambahin jadi 2. Kalau bisa ngaji nanti bisa baca doa. 2 sama 2 ditambahin jadi 4. Bisa baca doa nanti bisa dapat berkat. 4 sama 4 ditambahin jadi 8. Kalau dapat berkat gampang dapat kerjaan. 8 sama 8 ditambahin 16. Kalau dapat kerjaan nanti bisa beli beras. 16 ditambahin 32. Bisa beli beras, bisa ngasih ke mertua. 32 ditambahin 64. Bisa ngasih ke mertua, istri bisa nambah 4. Amin ya rabbal. Bapak-bapak amin apa enggak? Enggak mungkin. Orang kelihatan tipe bapak-bapak istiqomah. Tahu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan Pak RT. Kalau Pak RT mah Fatimah. Tahu Fatimah? Istri 4 satu rumah. Ya. Bu. Terakhir kita tutup maulid kita dengan baca sholawat sama-sama, dengan harapan kita dapat berkah dari kanjeng Nabi dan anak-anak kita, keluarga kita, Allah berkahi. Amin ya robbal. Bareng-bareng. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu yang
salin sholat, rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha, kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah. Sebentar, nambah apa? Istri. Siapa yang ngajarin? Lirik saya bukan ke situ. Bilangnya nambah gaji. Kenapa jadi ke situ? Bingung. Ntar yang bilang disalahin Ustaz. Bukan nambah gaji. Siapa siapa? Oh bapak yang pakai ganteng kayak artis deh. Saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Penonton di rumah dan penonton ada yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan lagi apa enggak? Promah obat lambung, Mixagrip obat flu, komik obat batu, Peditok obat kutu, Remasil pegelinu, Kalpanak obat panu, Sariawan demam pakai adem sari cingku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.